Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan NIM 064002000038 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja tugas, analisa dan perancangan website e-commerce peralatan olahraga. Pertama-tama yang terhormat, Pak Laser selaku dosen dan teman-teman PBW dan MDI yang saya hormati. Pertama-tama, adapun tujuan dan latar belakang dari proyek kali ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya manusia atau SDM. Adapun tujuan saya membuat aplikasi ini adalah merancang dan membuat sistem e-commerce toko peralatan olahraga online berbasis web, browser sehingga memudahkan bagi pembeli dalam pemesanan dan pembelian peralatan olahraga secara online tanpa harus bersusah payah pergi ke toko peralatan olahraga. Maka dari itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran ataupun penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bahasa pemrograman PHP dan SQL sebagai database PHP dan MySQL sangat cocok dalam membuat program web dan mudah. Lanjut, yaitu ada analisa dan desain sistem. Di sini ada nama aktor dan kebutuhan pengguna aplikasi. Apa itu analisa dan desain sistem? Adalah untuk memperoleh hasil perancangan sistem informasi manajemen yang optimal. Maka melalui analisa pengguna ini akan menjabarkan hasil untuk kebutuhan pengguna, di mana dari masing-masing pengguna aplikasi memiliki peran dan hak akses tersendiri. Dari hasil analisis kebutuhan pengguna ini akan dijadikan dasar dalam pembuatan perencanaan sistem informasi manajemen untuk penilaian otentik. Adapun hasil analisis tersebut, penggunaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada customer atau pelanggan, sistem, dan admin. Aktor-aktor tersebut memiliki perannya masing-masing. Adapun customer adalah memiliki peran yang pertama melakukan proses login, kedua memilih peralatan olahraga yang diinginkan, ketiga memesan peralatan olahraga yang sudah dipilih, dan yang keempat adalah membayar peralatan olahraga yang sudah dipilih. Yang kedua adalah aktor sistem. Sistem memiliki fungsi yaitu yang pertama verifikasi data username dan password untuk melakukan login, menghapus produk, menambahkan produk, mengecek stok ketika pelanggan memilih peralatan yang diinginkan, dan adapun aktor yang ketiga adalah admin dan memiliki fungsi yaitu satu mengkonfirmasi pembayaran pelanggan, yang kedua adalah melakukan maintenance aplikasi dan web. Lanjut adalah flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam satu program. Pada flowchart, sistem informasi manajemen aset yang diusulkan akan menjelaskan alur proses bisnis dan alur sistem yang sedang berjalan pada sistem online untuk sistem informasi manajemen saat akses berbasis aplikasi web yang diusulkan dengan menggunakan Draw.io. Pada flowchart diagram terdapat 3 aktor yang akan menjalankan manajemen aset. Ketiga aktor tersebut adalah pelanggan, admin, dan sistem, di mana masing-masing aktor memiliki hak akses tersendiri. Untuk memperjelas gambaran tentang alur proses bisnis pada sistem informasi manajemen aset berbasis web dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, kita mulai di customer. Customer mulai dengan dan sistem akan menampilkan tampilan website. Dan customer akan melakukan login apabila belum memiliki akun harus registrasi terlebih dahulu. Setelah membuat akun dan registrasi, customer akan melakukan login dan lalu memilih dan mencari produk. Lalu sistem akan menyimpan data pembelian customer dan admin akan menerima order pembelian. Lalu admin akan mengirim info ke customer. Dan lalu customer akan menerima tagihan pembayaran. Di sini apabila pembayaran dibatalkan akan kembali pada tampilan website. Dan apabila pembayaran disetujui akan ke proses selanjutnya yaitu menampilkan detail pembayaran. Lalu setelah menampilkan detail pembayaran, sistem akan upload bukti transaksi dan dikirim ke admin. Admin akan menerima bukti transaksi. Lalu admin akan memproses pesanan dan sistem akan mengirim pesanan. Lalu customer akan menerima informasi pengiriman barang
lalu customer menunggu barang, dan akhirnya barang diterima dan selesai. Itu adalah flowchart yang saya buat terhadap proses bisnis ini. Lanjut ke DFD. Apa itu DFD? DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Pada data flow diagram atau DFD, untuk sistem pemesanan untuk ini memiliki dua level DFD, yaitu DFD level 0 dan DFD level 1. Pada DFD ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan customer, yang memiliki masing-masing alur datanya. Untuk memperjelas gambar tentang alur proses bisnis pada sistem, dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah DFD level 0. Di sini ada customer. Customer mengunjungi website, login, memilih dan mencari produk, memesan dan membayar kepada sistem. Lalu sistem akan mengirim dan menyimpan data pembelian customer, menerima order, menerima bukti transfer, dan maintenance aplikasi ke admin. Lalu admin akan mengirim invoice ke customer, menerima info pembelian produk, mengirim informasi pengiriman produk. Lalu sistem akan mengirim kepada customer, yaitu customer menerima tagihan pembayaran, menerima info pengiriman, dan memantau pesanan. Lanjut ke DFD selanjutnya, yaitu DFD level 1. Di sini ada customer. Pertama, customer registrasi atau login dan mengirim data customer, lalu konfirmasi akun ke admin. Dan admin akan mengapprove data dan data dikirim ke customer. Lalu yang proses selanjutnya adalah pemesanan. Customer akan memilih produk, lalu di sistem akan mengirim pilihan produk yang diinginkan. Lalu admin akan menerima order pembelian, dan sistem akan mengirim daftar produk ke customer. Lanjut proses ketiga, yaitu pemeriksaan barang. Customer bisa mengecek barang yang akan dipesan dan dikirim ke sistem. Lalu diupdate produk yang akan dipesan. Lalu admin akan memberi informasi produk, dan customer akan menerima tagihan pembayaran. Lalu ke proses yang selanjutnya, yaitu proses keempat adalah pembayaran. Customer akan mengirim tagihan pembayaran dan mengirim bukti pembayaran. Lalu sistem akan mengonfirmasi pembayaran dan customer akan melakukan pembayaran. Dan transaksi selanjutnya adalah transaksi. Proses selanjutnya adalah transaksi. Admin akan menyimpan proses transaksi, lalu konfirmasi pembayaran, dan sistem akan mengirim info pembelian produk, dan admin akan menyiapkan pengiriman barang. Dan proses yang terakhir adalah pengiriman barang. Admin akan mengirim barang dan diverifikasi pengiriman. Lalu mengirim info mengenai pengiriman barang, lalu barang sampai ke customer dan selesai. Yang di kotak-kotakin ini adalah aktor, dan yang dibulat-bulatkan ini adalah proses, dan di sebelah kanan itu adalah table. Dan saya akan lanjut selanjutnya, yaitu IRD. Apa itu IRD? IRD adalah diagram hubungan entitas atau entity relation diagram, atau IRD juga dikenal sebagai model hubungan entitas. Adalah representatif grafis yang menggambarkan hubungan antara orang, objek, tempat, konsep, atau peristiwa dalam sistem teknologi informasi. IRD menggunakan teknik pemodelan data yang dapat membantu. IRD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IRD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Dalam IRD tersebut terdapat 7 entitas, yaitu customer, produk, pembelian, pembayaran, admin, pembelian produk, dan jasa kirim. Yang pertama ada table customer. Terdapat 4 atribut, yaitu ID customer sebagai primary key, alamat, nama, dan username. Lalu yang kedua ada table pembelian. Terdapat 5 atribut, yaitu ID pembelian sebagai primary key, ID pelanggan, tanggal pembelian, ID jasa kirim, dan total pembelian. Lalu lanjut yang ketiga, table produk. Terdapat 5 atribut, yaitu ID produk sebagai primary key, nama produk, deskripsi, harga, dan status. Lalu yang keempat ada table pembayaran. Terdapat 5 atribut, yaitu ID pembayaran sebagai primary key,
nama, jumlah, transfer, dan tanggal. Lalu yang kelima, tabel admin. Terdapat 3 atribut yaitu ID admin sebagai primary key, username, dan password. Lalu lanjut yang keenam ada tabel pembelian produk. Terdapat 7 atribut yaitu ID pembelian produk sebagai primary key, nama, ID produk, berat, harga, jumlah, dan ID pembelian. Dan yang terakhir adalah tabel jasa kirim. Terdapat 5 atribut yaitu ID jasa kirim sebagai primary key, layanan, tarif, tujuan, dan ID pembelian. Yang digarisbawahi dalam tabel ini adalah primary key. Dan di sini ada lambang N dan 1. N itu dibaca many, 1 itu dibaca one. Seperti contoh tabel produk. Produk hanya diupdate oleh satu admin. Dan admin bisa mengupdate banyak produk. Seperti itu contohnya. Lanjut ke yang terakhir adalah mapping. Apa itu mapping? Mapping adalah pemetaan atau peta pikiran. Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain. Mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu dari cabang korelasi konsep menuju suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung agar mudah dimengerti oleh si pembuatnya. Di sini ada tabel sama seperti yang di ARD, ada tabel customer, pembayaran, pembelian produk, admin, jasa kirim, dan pembelian. Di sini ada lambang PK dan FK. PK itu adalah primary key dan FK itu adalah foreign key. Foreign key adalah primary key yang ada di tabel lain. Contoh, kita menggunakan tabel customer. Di sini ID customer adalah primary key dan foreign key-nya itu terdapat pada ID customer dalam tabel pembelian, ID customer dalam tabel admin, dan ID customer di dalam tabel pembayaran. Begitupun seterusnya. Seperti pembelian, ID pembelian memiliki primary key ID pembelian dan memiliki foreign key ID pembelian dalam tabel pembelian produk, lalu memiliki ID pembelian dalam tabel jasa kirim. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.